Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dan takzimi Al Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahabi AMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Ustaz Rafi Rahman MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen SDM. Dan tak lupa pula untuk kedua orang tua yang saya sangat cintai dan sayangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Fungsi yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah proses merancang dan menyusun strategi untuk memenuhi kebutuhan SDM. Tujuan dari perencanaan ini yang pertama menjamin ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu memastikan tenaga pendidik mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kelas dan proses pembelajaran. Yang kedua, mencapai tujuan pendidikan, yaitu memastikan tenaga pendidik dan pendidikan memiliki kualitas yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mendukung pencapaian tujuan pendidikan, yaitu memastikan tenaga pendidik dan kependidikan dapat berkontribusi secara efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua adalah perekrutan dan seleksi. Perekrutan dan seleksi adalah proses krusial dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan dari proses ini adalah untuk mendapatkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan juga mampu berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga adalah pengembangan. Pengembangan ini adalah proses berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi, kemampuan, dan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan. Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk mencapai kualitas pendidikan. Mengapa pengembangan ini sangat penting dalam pendidikan? Yang pertama, adaptasi terhadap perubahan. Karena dunia pendidikan sangatlah cepat berubah, maka dari itu perkembangan ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan guru agar bisa berkembang dengan baik. Dalam perkembangan ini bisa diterapkan dalam pelatihan, workshop, seminar, studi lanjut ataupun mentoring. Yang keempat adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses sistematis untuk mengukur, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik terhadap tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua adalah tujuan SDM. Tujuan SDM adalah memastikan bahwa SDM yang ada, terutama tenaga pendidik dan kependidikan, dapat berfungsi secara optimal sehingga bisa mencapai tujuan pendidikan dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.